Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Sajiji Trader. Hari ini hari Sabtu 25 September jam 2.29 atau jam setengah 11 malam ya. Oke, gimana Pak Abangku? Apakah masih depo konsisten atau sudah bisa WD konsisten ya? Atau sudah bisa membuat si Kang Nomo ini sedekah ke abang-abang? Oke, jangan lama-lama, saya akan langsung masuk ke akun realnya. Dan hari ini saya akan trading menggunakan BSI. Apa itu BSI Bang? BSI itu adalah body, sumbu, dan indikator ya. Oke. Aduh, kenapa ya sering gini terus? Nah, kita langsung masuk ke settingan BSI nya, yaitu ada indikator RSI. Kita setting periodenya 1, jenuh belinya 0, dan jenuh jualnya 0 ya. Jangan lupa menunjukkan zonanya diaktifkan, dan kita masuk lagi ke settingan indikator yang kedua. Ada CCI periode 2, garis atasnya 0 dan garis bawahnya 0 juga ya. Nah, menunjukkan zona pun diaktifkan dan kalian klik terapkan di sini ya. Oke. Ini sepertinya saya baca ini adalah candle gap ya, karena dia open price-nya nggak normal ya. Ini saya tunggu dulu sampai candle ini berakhir, nanti saya langsung akan open posisi ya. Oke, saya nyalakan dulu kuasnya. Saya coba di koin IDX aja Bang ya. Saya belum pernah nyobain BSI di koin IDX. Makanya itu saya akan coba di sini menggunakan BSI di koin IDX ya, aset koin IDX, sell buy sell ya. Open posisinya di tengah-tengah. Oke, mudah-mudahan profit ya. Aduh, tuh kan. Nah, ini nih bahayanya Bang, kalau misalkan kayak tadi kan dia ada candle gap Bang ya, dia open price nya dia nggak normal. Pas saya refresh lagi dengan pindah aset dari crypto IDX ke koin IDX, si candle yang ini dia berubah. Nah, ini hati-hati Bang, perlu dihati-hati, karena nanti kalau misalkan abang-abang misalkan salah membaca informasi di candlestick, itu bisa fatal juga Bang. Tadi kan saya membaca si candlestick itu sell, karena dia si candlestick hijau dia tanpa sumbu kan. Nah, setelah saya refresh lagi, dia informasinya jadi ke atas ya, otomatis ini bakal ke atas gitu kan. Hukum daripada BSI itu adalah ketika tentukan loss nomo. Nah, hukum daripada BSI kan saya sering bilang, ketika ada dua informasi kita ikuti dua informasi tersebut, dan ketika ada tiga informasi kita pembalikan dari tiga informasi tersebut. Nah, ini masih banyak yang bingung Bang, maksudnya dua informasi dari mana dan tiga informasi dari mana. Jelas Bang, tiga informasinya tuh dari sini, dari candlestick yang berjalan, dari RSI, dan juga CCI. Nah, untuk kita membaca informasi di RSI dan CCI, kita perlu melihat pantulan detik 29 atau di perdagangan baru di menit selanjutnya. Untuk kita membaca informasi candlestick, kita lihat informasi candlestick yang sudah berjalan gitu. Maka di situ terciptalah BSI ya. Oke. Saya akan open posisi lagi di sini. Sell buy sell ya. Bismillah, masuk nih. Nah, kenapa saya open posisi sell? Ini kalau misalkan di zoom lagi, saya tadi mendapatkan dua informasi sell. Di mana aja Bang? Pertama, ini informasi candlestick sumbu sama panjang. Yang kedua, kalau nggak salah tadi di CCI dia sell dan di RSI dia buy. Nah, aduh, iklan lagi nih, kampret nih, iklan lagi ini, kayaknya iklan lagi itu kan. Jadi mohon maaf Bang ya kalau misalkan banyak video yang saya skip, karena memang HP saya ini akhir-akhir ini banyak iklan Bang. Jadi sorry aja Bang ya. Oke. Astagfirullah, nggak masuk lagi. Oke. Aduh. Oke ya. Saya open sell tadi, kenapa? Karena tadi ada dua informasi ke bawah ya, dua informasi ke bawah dan satu informasi ke atas gitu. Makanya saya open posisi sell, karena hukum daripada BSI tadi
saya akan sebutkan gitu. Ketika ada 2 informasi, kita ikuti 2 informasi tersebut. Ketika ada 3 informasi, kita pembalikan dari 3 informasi tersebut, dan alhamdulillah profit ya bang ya. Walaupun ini tadi ada tuh kan ada error nih. Biasanya error kayak gini nggak bisa diklik tuh biasa ada iklan bang. Dasar. Oke, bentar dulu bang ya, sorry. Nah oke. Nah udah normal nih. Nah kita akan baca lagi. Saya akan lihat maksimum lossnya di sini atau kompensasinya berapa, sampai kompensasi berapa ya kalau di koin IDX nih. Nah untuk abang-abang yang misalkan ada yang berminat dengan strategi SJJ Premium, ada SPT SJJ Premium Technical Candlestick, dan ada SBTC SJJ Bit Technical Candlestick, dan juga ada S3 SJJ Super Strategi. Itu ada kelas paling tinggi atau strategi paling tinggi. Silakan abang-abang bisa kontak saya di Telegram, di semua deskripsi video saya ada ya. Nah terlebih dari itu saya tidak pernah memaksa ya. Silahkan kalau misalkan abang-abang bisa konsisten dan bisa profit di strategi saji yang gratis, yaitu ada BSI dan RSI, ya silahkan gunakan bang. Karena pada intinya mau dengan strategi apapun ya, kalau misalkan ternyata trading plannya atau trading stylenya atau misalkan mental tradernya belum ada, belum terbentuk dengan rapih dan disiplin, ya bakal terus-terusan sedekah bang, terus aja deposit gitu ya. Jadi mohon ya itu tadi gitu, apapun strateginya, buatlah trading plan, buatlah apa ya, bentuklah mental trader gitu kan. Oke. Nah saya akan membesar lagi habis ini. Sell by sell. Oke. Nah ini abang-abang pasti tahu kenapa saya open sell. Tadi saya melihat jelas ya, kalau nggak salah di sini sisi I sell, RSI buy, dan candlestick dia candlestick hijau sumbu sama panjang. Itu artinya kan saya sell ya. Artinya candlestick sell, sisi I sell, RSI buy, 2 informasi sell, hajar ke bawah gitu ya. Nah untuk seperti biasa ya, saya kalau misalkan mau trading, entah mau untuk yang mandiri, entah untuk yang konten, ya saya tetap ya fokus di 10 menit aja ya, nggak akan lebih dari itulah gitu ya. Ya walaupun misalkan lebih, nggak mungkin sampai 20 menit gitu. Oke abang-abang, sorry iklan lagi tadi ya. Masuk masuk. Oke, saya open buy di situ. Kenapa saya open buy di situ? Karena di sini bang, tadi sisi I buy, RSI sell, candlestick buy. Artinya kan saya mendapatkan 2 informasi buy, 1 informasi sell. Nah otomatis saya open posisi buy. Nah kan sudah bilang ya, alasan BS ini bukan ngarang, bukan cocokologi, bukan bang. Ini saya betul-betul menemukan dengan realistis, dengan logika hukum pasar, hukum perdagangan seperti apa gitu ya, gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, kenapa saya bilang 3 pembeli itu adalah overbought dan harus membalikannya, karena dia itu titik jenuh beli, titik jenuh di resisten. Kalau 3 jual ya, 3 sell misalkan jadi pembalikan jadi atas, ya itu berarti oversold gitu, titik jenuh di support gitu, titik jenuh jual gitu ya. Nah oke, saya tidak melihat pantulannya, lebih baik saya skip dulu ya bang. Saya tidak mau mengambil resiko besar gitu ya. Oke, di sini saya loss ya, mungkin ada profit atau balik modal itu kalau lihat dari perdagangannya. Oke, lebih baik saya tunggu lagi di menit selanjutnya bang ya, karena trading itu harus betul-betul apa ya bang ya. Kalau saya sendiri karena emang trading for living ya, bukan buat main-main lagi ya. Nah makanya saya tuh selalu hati-hati, selalu teliti dengan semua resiko-resiko yang muncul, semua resiko-resiko yang ada gitu ya. Entah dari candle pranknya si Kang Nomo, entah dari slidingannya, entah kayak tadi bikin open price atau candle gap gitu ya. Saya betul-betul harus teliti gitu ya, karena saya udah bukan main-main lagi gitu bang. Oke, kita lihat lagi ini pergerakannya kemana ya. Sell buy. Oke, saya mendapatkan 2 informasi ke atas ya. Jos nggak nih?
Kenapa saya open posisi ke atas? Kalau nggak salah tadi antara RSI dan CCI ada buy dan sell ya, sell dan buy. Terus sifat dari candlestick dia itu buy. Betul? Betul dong, karena ini sifat candlestick ke atas gitu. Makanya saya open posisi ke atas karena dua informasi buy, satu informasi sell ya. Oke. Kita lihat apakah saya masih di prank atau aduh, harusnya kan kompensasi bos ya. Karena tadi saya loss 200. Oke, slow aja, slow ya. Slow walaupun agak deg-degan gitu bang. Oke. Oke, kita lihat lagi sell. Nah ini sell. Oke, ini boleh ke bawah ya. Bismillah masuk 2000 ya. Nah, kenapa saya open sell? Nih, karena grade begini bang, ini candlestick buy, RSI sell, CCI sell ya. Berarti kan di sini saya mendapatkan dua informasi sell, satu informasi buy. Satu buy-nya di mana? Satu buy-nya kan di candlestick, dua informasi sell-nya di RSI dan CCI. Nah, kan saya sering bilang bang, untuk kita mendapatkan informasi daripada indikator itu kita harus melihat detik 29 atau di awal perdagangan baru atau di perpindahan candlestick baru gitu ya. Oke, ini udah berapa menit ya? Kita lihat dulu. Ini ada support binomo. Terakhir tadi saya agak sedikit tanyain tentang withdraw ya, ada bermasalah pas saya withdraw gitu bang. Oke, buy sell ini masih sell. Oke. Kenapa saya open sell di situ? Ya karena gini bang, itu kan udah jelas. Ini RSI sell, CCI sell detik 29. Terus si candlestick sifatnya buy. Ya udah, kita ikuti yang yang sifatnya dua informasi kita ikuti gitu. Kalau dia tiga informasi, misalkan tadi sell, otomatis saya pasti open buy. Nah di sini yang saya bilang untungnya kita menggunakan BSI, kita bisa tahu market tuh sifatnya mau tren naik, tren turun, sideways, reversal, dan itu insya Allah gitu bang. Gitu. Oke, masuk apa enggak? Apa masih lost doll ya? Buy sell ya. Oke, saya masih open sell karena saya tadi menggunakan mata elang saya. Mata elang. Kenapa bang? Tadi saya lihat betul RSI dia sell, kalau nggak salah ya. CCI buy, candlestick dia sifatnya sell. Otomatis di sini saya ikuti dua informasi penurunan ya. Berarti dua sell, satu buy gitu bang. Ini masih ke bawah. Dan kebetulannya lagi ini lagi momennya juga, trennya sedang turun ya, turun ke bawah kuat, sangat kuat lah bisa disebut gitu ya. Belum ada titik support yang baru juga. Nah ini juga masih ditembus ya di sini. Makanya dia kayaknya masih ada potensi buat ke bawah gitu ya. Oke. Nah saya kenapa bentar ya, aduh nggak loss ya, loss. Oke. Baik, oke ini sell ya. Saya masih open posisi sell. Saya masih sangat berani open posisi sell karena ini kebetulan momen daripada overbought ya. Kenapa bang bisa saya sebut overbought? Karena ini informasinya buy, RSI buy, CCI buy, candlestick buy, RSI buy, CCI buy. Tiga informasi ya pasti ke bawah lah, saya open posisi kan. Nah gitu, ini kebetulan lagi overbought gitu bang. Nah oke, masuk apa enggak kita lihat ya. Aduh, hayo masuklah. Nah mungkin kalau ini udah masuk, ini saya skip dulu kali ya, karena udah 10 menit belum nih. Oke, kita lihat dulu. Masuk gak? Masuk, alhamdulillah masuk ya. Saya nggak tahu ini udah open posisi ke berapa, saya nggak hitung ya. Yang jelas tadi saya ingatnya banyak profit ya. Bye. Nah ini sell boleh nih bang. Aduh doji. sorry bang,
Aduh, kirain saya nggak doji bang. Sebetulnya saya doji itu saya lebih baik dihindari bang ya, saya skip ya. Di sini informasinya baik sebetulnya dojinya ya. RSI buy, CCI buy, otomatis saya masih overbought bang, masih detik jenuh beli, detik jenuh ke atas, otomatis saya akan open posisi sell selama 1 menit ya bang ya. Oke, kalau misalkan ini saya lagi di prank atau lagi dibantai sama si Kang Nomo, ya santailah, si kompensasi lagi. Karena ya begini bang, kalian saya bilang ya, kalau misalkan di dalam dunia trading tuh, kalau menurut saya itu ada 3 jenis analisis. 3 jenis itu apa aja? Satu, ada analisis teknikal. Teknikal tuh macam apa bang? Macam kita baca candlestick, macam kita baca price action, support, resisten gitu kan. Yang kedua, ya ada indikator, kita seperti menggunakan RSI, CCI. Nah yang seperti ini aja strategi indikator. Yang ketiga ada apa? Ada fundamental. Fundamental tuh seperti kita baca news di berita, wah ini harga mata uang lagi naik apa turun, oh ini harga kripto lagi naik apa turun. Nah kayak begitu bang, gitu. Jadi ya kalau saya akurasi lah, saya urutkan gitu ya. Pertama yang paling tinggi akurasi itu memang technical candlestick, yang kedua indikator, yang ketiga adalah fundamental gitu bang. Nah oke, tadi saya loss. Mungkin ini kalau misalkan saya kompensasi sekali lagi udah masuk, saya stop dulu bang ya, karena mungkin sudah 10 menit ya. Ini di mana ya saya lihat, cara lihat menitnya. Oke, saya akan kompensasi dari open posisi sebelumnya, karena tadi saya loss ya, gara-gara saya open posisi di doji juga. Sell. Oke, ini buy bang, bismillah masuk ya. Kenapa saya open buy? Alhamdulillah bang, ini dapat overbought lagi, ini saya dapat overbought lagi. Ini sell, RSI sell, CCI sell, 2 indikator sell dan 1 informasi candlestick sell. Nah ini oversold bang, oversold ya pasti naik dong gitu kan. Titik jenuh jual, otomatis saya akan kembalikan dari 3 informasi tersebut. Kalau misalkan 3 informasi sell berarti buy, kalau misalkan 3 informasi buy berarti saya akan open posisi sell ya. Oke, sambil duduk dulu bang ya, biar nggak pusing bang. Aduh. Jadi saya peringatkan lagi, sekali lagi, saya tidak pernah membuka jasa joki akun, titip dana, atau hal-hal yang aneh atau yang lain-lainnya lah gitu ya. Saya hanya membuka 3 kelas strategi, yaitu ada SPT, yang kedua ada SBTC, dan ketiga ada S3 ya, Sajiji Super Strategi. Dan untuk kontaknya ingat, hanya ada di deskripsi video ini, di semua deskripsi video Sajiji ya, nggak ada yang lain, ingat gitu ya. Jadi jangan sampai ketipu, oke? Oke, mungkin segitu dulu aja videonya. Kalau misalkan ada yang kurang paham mengenai semua strategi Sajiji, entah yang gratis atau yang premium, silahkan bisa kontak saya langsung di Telegram ya. Mohon maaf bila ada yang kurang dipahami atau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.